Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Ibu Eliana SKM MPH. Yang kami hormati Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bapak Dahrizal SKP MPH. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Putra Adi Irawan MSI. Dan yang kami banggakan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Wahana Surya, perginya sambil lewat tapak padri. Sebelum acara dibuka, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Nurul Rahmadianti selaku moderator pada acara sosialisasi anti korupsi sebagai prasyarat kegiatan praktik penyuluhan SPAK di Inspektorat Inspektor Kemenkes pada hari ini. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Baiklah, langsung saja untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Dahrizal SKP MPH. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Nurul Rahmadianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Yayu Kesubag Adum, Poltekkes Bengkulu. Yang saya hormati Pak Adi Putra, yang selaku peserta. Dari lagi ngomong. Udah. Ya, Ibu. Ya. Baik, lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bergabung di grup ini ya, di Zoom meeting, memenuhi undangan dari Pak Adi yang sedang ada kegiatan ya di Jakarta. Dan tentunya insya Allah ya apa yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC Mbak Nurul ya, bahwa kita akan melakukan seremonial ya, opening meeting ya, kegiatan Adi Putra sebagai prasyarat beliau untuk mengikuti kegiatan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, kita memang mendapat undangan ya. Ada undangan dari pihak KPK untuk memperkuat tim penyuluh KPK, terutama ini dalam anti korupsi ya. Jadi kemarin sudah dilakukan seleksi ya secara maraton, ada pelatihannya dulu, kemudian dilakukan uji kompetensi melalui daring. Jadi itu sudah diikuti oleh Adi dan hampir sampai saya dapat info itu sampai tengah malam ya, sampai dini hari pukul 3 mengikuti tesnya dan alhamdulillah dinyatakan selesai, bisa lanjut ke tahap luringnya. Nah, jadi yang pertama saya sampaikan bahwa untuk tim penyuluh ini memang ditentukan di sana itu tidak terpatok pada siapapun yang misalnya prasyaratnya mengikuti. Yang penting dia memiliki minat, punya bakat,
kemudian menguasai IT dan punya komitmen tentunya ya untuk menjadi tim penyuluh anti korupsi dari pihak KPK. Ya ini kalau kita lihat tuh bisa masuk ke grupnya Bu Daisy nanti ya ininya. Nah, waktu itu kita tanyakan ke tim PPAK, sebagian sudah pernah mengikuti ya, kemudian juga ada yang lain tidak bisa mengikuti, jadi kita dari Bu Direktur kemarin menugaskan Adi ya dengan segala komitmennya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, saat ini Adi minta kita hadir ini sebagai tambahan kegiatan beliau ya untuk melakukan tahap awal untuk memulai penyuluhan anti korupsi. Nah, jadi sepintas Bapak Ibu bahwa dalam penekanan sebagai penyuluh nanti beliau akan menyebarkan informasi ya, melakukan semacam edukasi, terutama itu adalah berkaitan dengan Trisula KPK. Jadi ada Trisula KPK itu poin pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan memang fokusnya untuk mengkampanyekan, mengedukasi, terutama untuk penanaman nilai anti korupsi dan meningkatkan atau menumbuhkan nilai integritas ya. Kalau kita institusi pendidikan ya tentunya nanti ini pada seluruh pegawai, pada dosen, pada mahasiswa sehingga integritas ini sangat penting ya. Bahkan KPK saat ini juga mensasar ya, menyasar itu sampai ke tingkat keluarga ya. Karena budaya di keluarga sangat mempengaruhi integritas seseorang. Kita viral kemarin bagaimana budaya keluarga salah satu warga Indonesia ya yang sampai viral habis-habisan gitu ya. Itu kan Bapak Ibu sudah kenal ada sampai masuk ke kalau dari Trisula itu kata ketiganya ya. Jadi Trisula itu ada pendidikan, pencegahan, ada penindakan. Jadi gara-gara budaya keluarga yang tidak pas gitu ya, karena hedonisme gitu ya, gaya hidup mewah, akhirnya mereka masuk ke tahap penindakan. Nah, jadi pendidikan nanti ini tugas Pak Adi nanti ya, bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi. Kalau kita kan di direktorat kita punya ya ada 9 nilai anti korupsi ya yang kita selalu bisa baca setiap naik tangga sehingga muncul integritas pada semua kita nanti. Sehingga berikutnya nanti akan ada upaya pencegahan. Pencegahan banyaknya berfokus, nanti mungkin Adi juga bisa ikut mengkampanyekan ya perbaikan sistem ya, terutama di institusi, di pemerintah, bisa di mana hal-hal yang bisa dioptimalkan untuk menutup ya potensi korupsi sehingga tidak terjadi. Ini nanti bisa bersinergi dengan pihak SPI dan tim gratifikasi ya. Nah, terakhir pastinya ini juga ada ranah hukumnya adalah penindakan. Ini sebagai upaya represif ya, itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai ke tahap edukasi, eksekusi. Ya, jadi ini kita nanti akan dengar dari Adi nanti ada penyampaian materi ya, Di. Berapa lama? 10 menit Pak, kurang lebih. Oke, 10 menit kurang lebih. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu, saya juga dapat bocoran tadi sedikit dari Adi. Kemudian saya coba lihat, oh ini, nah yang akan dilakukan itu terutama adalah bagaimana beliau akan mengemban amanah untuk menyampaikan Trisula dari KPK, ya, pendidikan, pencegahan, dan penindakan terkait dengan korupsi. Baik Bapak Ibu, dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka, kita persilakan Adi nanti ya menyampaikan, dan tentu kita semua mensupport, mendukung, mendoakan semoga Adi bisa lancar, sukses dalam mengikuti kegiatan ini dan bisa betul-betul maksimal, karena saat ini posisi Adi adalah membawa nama baik Poltekkes Kemenkes Bengkulu ya. Semoga nanti bisa menjadi peserta terbaik gitu, itu harapan-harapan kita, sehingga bisa membanggakan diri Adi sendiri, keluarga Adi, tentunya juga membanggakan keluarga besar Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Karena
Ini menjadi sangat penting ya kita dalam mensupport tentang budaya anti korupsi. Semoga predikat kita sebagai WBK ya, sebagai kan Satker dengan wilayah bebas korupsi bisa bertahan terus, bisa masuk ke WBK nasional. Tambah lagi nih amunisi kita. Baik, Adi, sudah kita buka. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya, presentasi penyuluhan kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih Ibu Direktur, Pak Wadir II, Bu Adum, Bapak Ibu unsur pimpinan, Bapak Ibu kepegawaian, dan teman-teman dosen. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Rizal, bahwa kegiatan ini merupakan prasyarat di mana yang insya Allah nanti kami dituntut untuk bisa berperan aktif dalam upaya edukasi terkait dengan pencegahan korupsi. Ya, izin share Bapak Ibu. Oke, baik. Moderator, apakah tampilan materi saya sudah dapat dilihat di layar monitor? Sudah, Bapak. Ya, Nampak, sudah. nampak. Oke, baik. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba, coba mungkin lebih tepatnya sama-sama belajar, dan pada kesempatan ini saya mengangkat terkait 3 strategi pemberantasan korupsi di era digitalisasi. Saya rasa Bapak Ibu kita sudah saling kenal, jadi saya langsung saja ke tahap yang umum ya. Tak kenal maka ta'aruf, maka kenalan. Ini beberapa item kegiatan yang pernah saya ikuti ya di berbagai di beberapa media sosial saya sudah upload ya. Sebentar, saya izin ada yang mau masuk. Jadi ada satu filosofi yang mengatakan bahwa setiap zaman itu punya cara tersendiri dalam menafsirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita hanya perlu beradaptasi di setiap zaman itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pencegahan korupsi di era digital sekarang ini? Maka yang salah satu hal yang perlu kita lakukan itu kita mencoba merangkai setiap karya di masa kini. Bila kita membuat satu karya yang kemudian itu digunakan oleh berbagai masyarakat dari turun temurun, mungkin ketika kita sudah tidak berada di dunia ini karya kita masih tetap digunakan, maka orang-orang di masa yang akan datang itu tetap akan mengenal kita karena sebuah karya kita. Oke, sedikit overview ya terkait dampak korupsi ya. Banyak aspek termasuk di dunia pendidikan ya. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di KPK itu merangkai ada 7 bidang yang merasakan dampak dari korupsi itu sendiri ya. Terkait dengan bidang pendidikan, di mana kita bergelut dalam keseharian kita ya, potensi menurunnya kualitas sumber daya manusia itu karena keterbatasan akses terhadap pendidikan yang merata ya, sehingga kualitas SDM yang rendah akan menyebabkan serapan dunia kerja itu menjadi berkurang ya, karena turunnya kualitas dari SDM yang kita hasilkan.
Nah, peran serta dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu di sini sebagai agen pendidikan di bawah Kementerian Kesehatan juga punya peran yang penting dalam hal ini, yang mana kita bisa mendidik anak-anak kita, bukan hanya teman anak-anak kita ya, mungkin sesama kita juga bisa saling mengingatkan ya bahwa kita itu menjaga nama baik di mana rumah kita mencari rezeki yaitu Poltekkes Kemenkes. Selain itu dampaknya bagi kesehatan itu mahalnya mahalnya. Alhamdulillah untuk kita yang pegawai negeri punya jaminan kesehatan saja itu sudah sangat luar biasa. Ya, untuk segelintir orang yang memiliki finansial yang cukup, ya mungkin mereka tidak tidak terganggu kan oleh hal itu. Tetapi untuk masyarakat kalangan bawah itu sangat sangat merasakan dampak dari mahalnya biaya kesehatan. Ya, ya itu sedikit overview mengenai dampak korupsi. Ada 7 bidang, tapi saya membahasnya 2 bidang yang berkaitan dengan keseharian kita, yaitu di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Oke, terkait dengan perkembangan teknologi, ada banyak peran ya. Peran teknologi sekarang itu, apalagi sudah di era digital ya, terkait transparansi informasi, ya, terkait pelaporannya, terkait pelatihan pengolahan risiko dan audit, mungkin hampir semua hal kita bergelut dengan yang namanya aplikasi, ya, baik mungkin aplikasi yang apa namanya, yang semi atau mungkin aplikasi yang full aplikasi ya. Ya termasuk hal ini ya, termasuk ini. Zoom, walaupun jarak kita sekian ratus kilometer, kita dipertemukan di ruang Zoom ini. Ini karena perkembangan teknologi ya. Ya, perkembangan teknologi yang kian pesat dari tahun ke tahun itu merupakan potensi. Potensi. Apalagi kemarin kita sudah melihat sendiri bagaimana kita sangat terbantu ketika eh, kegiatan beberapa kegiatan pelatihan misalnya atau konferensi internasional misalnya, terus aplikasi-aplikasi lain yang mendukung kegiatan humas, kegiatan pengaduan masyarakat ya. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan bertemu dengan yang namanya eh, teknologi ya, informatika ya, sehingga eh, dalam upaya upaya eh, apa namanya, mewujudkan atau menjalankan rule rangkaian dari strategi pemberantasan korupsi yang dilahirkan oleh KPK. Ada namanya Trisula KPK, tadi sedikit sudah dibahas oleh Pak Wadir II. Yang pertama adalah penindakan, yang kedua itu pencegahan, dan yang ketiga pendidikan ya. Dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan di belakang tadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kaum intelektual ya, jadi kita itu masyarakat intelektual ya, kaum intelektual masyarakat modern yang namanya sudah bergelut dalam dunia pendidikan tinggi itu sudah dikatakan sebagai masyarakat yang intelek ya, sehingga kita harus melek melek teknologi ya, kita harus mau tidak mau beradaptasi. Yang muda, yang tua, yang setengah tua juga harus mau tidak mau harus belajar ya. Entah mungkin ketika saya juga pun sudah berumur tua, mungkin entah harus beradaptasi dengan teknologi di masa depan itu akan seperti apa. Oke, ini ada eh, sedikit contoh ya. Kemarin mungkin kita sudah mendengar kasus rektor Universitas Lampung ya, yang kemudian ditindak oleh KPK ya, kurang lebih terkait dengan eh, kalau tidak salah itu gratifikasi yang
Ya silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Oke, saya lanjut. Itu yang pertama, kita sudah sama-sama menyaksikan ya. Jadi kalau ingin melihat informasi lebih lengkapnya itu bisa mengunjungi laman YouTube KPK. Jadi saya mengutipnya dari laman YouTube KPK. Yang kedua, yang terbaru kemarin ini penahanan tersangka gratifikasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu. Kebetulan Kepala Bea Cukai yang di Makassar kemarin ya. Nah, ini baru rilis dari YouTube KPK sehingga saya cantumkan ini salah satu contoh penindakan ya. Penindakan strategi penindakan yaitu ya tentu dengan saksi dan alat bukti yang kuat ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung menuduh orang tanpa ada keterangan jelas alat bukti dan jumlah ada batasan jumlahnya. KPK itu yang masuk ranah KPK berapa, yang di luar ranah KPK itu berapa. Ya, KPK tidak akan bisa jalan ya tanpa peran serta atau kepedulian masyarakat. Ya. Masyarakat di mana ini maksud? Ya katakanlah kita sebagai masyarakat yang paham, yang melek teknologi, yang pemahaman IT-nya itu di atas rata-rata dari masyarakat awam pada umumnya. Ya karena dengan mengirimkan bukti aduan kita itu sudah sangat membantu untuk KPK ya, sudah sangat membantu untuk KPK untuk melakukan tindakan penindakan ya. Ya ini untuk contoh sula penindakan di KPK sendiri ada namanya whistleblower system ya. Whistleblower system ini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa langsung masuk ya, sudah langsung masuk untuk orang-orang atau teman-teman Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan aplikasi seperti ini, saya rasa bukan hal yang sulit ya. Demikian pula dengan adik-adik yang mahasiswa juga tidak akan sulit ya. Nah, bukan hanya KPK, banyak bidang termasuk kita di Kementerian Kesehatan, di Inspektorat Jenderal juga sudah menerapkan sistem ini. Bahkan di Poltekkes kita ya, di Satker kita juga, SPI kita apresiasi buat SPI kita juga sudah mulai, walaupun kita apa namanya memulai dari tahap yang sederhana, tapi untuk sekelas masyarakat awam itu tidak sederhana ya. Ya pelan-pelan, tentu di sini butuh dukungan support dari berbagai pemangku kebijakan, dalam hal ini pimpinan untuk memandu, mensupport ya, dan apa namanya penguatan ya, support untuk penguatan, karena kalau tidak ada support dari pimpinan ya kita juga tidak bisa jalan ya. Sehingga semua aspek itu saling berkaitan, baik sebagai petugas, sebagai pelanggan dalam ini mahasiswa, karyawan, termasuk dengan pimpinan, saling berkaitan satu sama lain. Untuk pencegahan sendiri ya Siapa namanya? Bagas. whistleblowing system di Inspektorat Kemenkes sendiri ya kemarin sempat dibahas oleh Ibu Dirjen bahwa ada eselon 1 bahkan beberapa pegawai masih terindikasi memang laporannya masuk pada saat itu ya. Tetapi tidak masuk ke ranah KPK karena mungkin tidak masuk, jumlahnya itu tidak masuk di Berapa? Berapa? Oh, jam berapa? ya izin Pak Surya. Coba ya. Tapi nanti habis juga kita udah materi baru ya. Ya. Izin Pak Ahmad, mungkin ada yang ditanyakan Pak? Oke baik, saya lanjut ya. Jadi strategi pencegahan adalah meminimalisir risiko. Di Satker kita, kemarin kita sudah melakukan workshop manajemen risiko yang diselenggarakan oleh SPI, itu juga salah satu upaya ya. Salah upaya mendukung pimpinan di eselon 2 kita, kemudian di eselon 1 kita. Ya. Terkait dengan komitmen untuk memberantas dan mencegah
tindak pidana korupsi itu sendiri untuk menyelamatkan nama baik dan marwah Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, di di Humas kita itu sudah mengadakan, sudah membuat layanan pengaduan masyarakat. Silakan kalau diberdayakan, ya. Ada WhatsApp, ada email, ada kotak saran, silakan. Terus di SPI juga sudah ada survei IKM. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu, ini bisa dimanfaatkan ini, ya. Tapi harus ada komitmen sih dari stakeholder, dari para pimpinan, bahwa orang-orang yang bersangkutan untuk kemudian berani mengeluarkan unek-unek dan saran itu harus kita lindungi gitu, bukan justru menjadi pecicilan istilahnya, justru mencari di pojokan gitu ya. Ya kayak kalau kita bicara komitmen, ya tentu peran serta teman-teman semuanya, peran serta Bapak Ibu dan selaku pimpinan ini sangat 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 diperlukan. Kalau memang kita berkomitmen, dan saya rasa tidak ada yang mustahil kalau kita mau bersama-sama, ya. Ya, untuk di Kemenkes sendiri ada, ya, silakan ini KPK, ya. KPK silakan juga bisa di ini. Oh, sorry, Kemenkes, linknya saya salah masukkan. Ya, ini link untuk Kemenkes. Ya, kurang lebih hampir sama, ya. Dan yang strategi terakhir yaitu soal pendidikan, kampanye, dan edukasi, ya. Sebagaimana kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini, yang saya lakukan sekarang ini merupakan kegiatan untuk mengedukasi, mengkampanyekan say no korupsi, ya, say no korupsi, ya. Apa sih? Ya, apa sih yang kemudian kita harapkan kalau korupsi itu tidak ada, ya? Mengutip dari laman KPK itu disampaikan tuh. Yang pertama, pembangunan akan berjalan lancar. Ya, mungkin tol dari Bengkulu ke Jakarta itu akan segera terrealisasi, ya. Atau tol dari Palembang lah, ya, kemarin. Pembangunan akan berjalan, pendidikan akan maju pesat, ya. Ya, pendidikan, ya, aktivitas riset kita. Dan selanjutnya pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik, ya. Nah, ini indikator keberhasilan, ya. Indikator keberhasilan ada beberapa yang kemudian yang dijadikan patokan, ya, survei memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas, indeks persepsi korupsi, merupakan persepsi kalangan pebisnis, ya. Ketika para investor mau masuk ke Indonesia, mereka melihat nilai-nilai ini, ya. Ada sejumlah riset yang menyampaikan, ya, yang meneliti tentang berbagai korelasi antara indeks persepsi korupsi dengan berbagai faktor yang kemudian menentukan berkembangnya suatu negara, ya. Contohnya di sini ada, yang merah ini adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang terbaik, ya. Itu posisinya semakin tinggi, ya, misalnya ini semakin tinggi, maka perkembangan indeks perkembangan manusianya juga ikut tinggi, gitu, ya. Demikian pula dengan kualitas institusi dan GDP per kapita atau pendapatan per kapita, ya, di mana ini negara dengan indeks persepsi korupsinya tinggi itu rata-rata kebanyakan memperoleh pendapatan yang sangat layak, ya. Ya, begitu pula dengan beberapa hal lain, termasuk performa pemerintah, ekonomi, ya, efektivitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi kita, ya. Ya, negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi cenderung akan lebih stabil dari konflik, ya. Ini yang merah ini, ya. Ya, tinggi, cenderung indeks konfliknya itu akan lebih rendah, ya. Ya, kalau kita menengok 3 negara yang paling anti korupsi, misalnya Finlandia, Denmark, dan Selandia Baru, mereka memang menerapkan komitmen, ya. Menerapkan komitmen, contohnya misalnya Denmark itu, bayangkan fasilitas hotline pelaporan korupsi saja itu dibuka 24 jam, gitu. Wajib mengikuti pelatihan untuk setiap pejabat publik yang mau mengisi jabatan. Jadi berarti memang dari pemerintah, ya. Ya, tetapi kan hal itu juga menjadi harapan dan doa kita kepada pemerintah. Kita sebagai masyarakat intelektual juga
mulai dari edukasi kepada masyarakat, terutama anak didik kita, teman-teman kantor kita, untuk sama-sama berkomitmen melawan, mencegah penindakan, melawan korupsi itu sendiri. Ini ada sedikit video. Mari bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika kemungkinan buruk sedang terjadi? Lebih jahat dari pencuri, siapapun yang melihat merasa pantas mengadili. Sekali lagi, mari bertanya pada diri yang gusar. Tanya sekali, 2 kali bahkan lebih dari wajar. Mungkinkah ini akar dari sebuah kehancuran yang besar? Rasa peduli terus berjaga, hati yang resah terus bertanya. Sampai berapa lama rahasia akan terus ada? Semua enggan untuk bisu, tapi bingung cari tempat mengadu. Beberapa mengangkat gadget yang sudah tak tabu katanya, sosial media tempat bersatu. Yang lain setuju mengadu lewat doa, namun apa cukup doa tanpa usaha? Apalagi yang tak kalah seru dari gosip. Berita lengkap, rinci tragedi yang diintip. Semua cara terasa manjur, namun ingat lagi, tujuannya untuk membangun kembali jujur, bukan lapor siap tempur. Banyak cara sudah dicoba tapi hasil kurang bermakna. Karena bicara tak selalu muncul dalam bentuk kata, ada yang mengadu pada kertas tanpa suara. Bersama, pergunakanlah teknologi dengan bijaksana. Karena dengan cara keliru, niat baik takkan sempurna. Cukup dengan media yang sederhana, sanggup menampung semua rencana. Jangan biarkan keraguan merendam kata, kebenaran harus terus berbicara. Karena upaya menjaga negara lahir dari kumpulan aksi nyata. Jangan biarkan keluhan terkubur sia-sia. Timbang dan saring setiap berita, biarkan budi baik terpelihara. Layanan pengaduan siap melayani, terima dan olah inti laporan serta opini, yang keliru tidak dihakimi, yang terbukti pasti diatasi. Jangan biarkan koruptor menyalak, laporkan dengan bijak. Oke, baik. Tadi video yang sangat menginspirasi kita ya. Semoga kita bisa selalu berkomitmen bersama-sama saling mengingatkan bahwa korupsi itu adalah tindakan yang sangat-sangat buruk ya. Sebagai akhir dari presentasi saya ya, Indonesia itu butuh peran kita ya, peran kita semua, peran saya, peran Bapak Ibu, peran adik-adik mahasiswa dan siapapun yang merasa bagian dari Indonesia itu punya kewajiban mau tidak mau, suka tidak suka ya. Ya, tidak masalah kita dicap orang yang sok suci, tidak masalah. Tetapi bila kita sudah memunculkan niat yang sekecil walaupun yang sebesar zarah, ya kita suatu saat nanti kita akan bertanggungjawabkan dan itu akan dicatat sebagai amal kebaikan di akhirat nanti ya. Mengutip dari apa yang disampaikan Ibnu Qayyim ya. Tidaklah kalian mendengar ucapan seorang pemberi nasihat, lah orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang pandai berbicara, sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu ya. Kapan? Ya, pertanyaannya kapan kita mau berperan ya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara yang katanya berbineka tunggal ika ini, bila kita memilih hanya untuk diam. Ya demikian mungkin Bapak Ibu dari saya, presentasi dari saya terkait materi 3 strategi untuk pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya, mungkin singkat saja, izin Bapak Ibu moderator karena waktu kita terbatas lagi 3 menit karena kita jadi mungkin langsung saja. Ya. Saya sedikit adik saran ya, karena nanti kan Adi akan jadi penyuluh gitu ya. Kalau memberi penyuluhan secara virtual, mungkin bisa misalnya lihat posisi saya misalnya.
kalau ketika kita sedang menjelaskan, saya sarankan itu yang kita tarap itu kamera seperti ini. Nah, sekarang posisi saya menatap kamera. Kalau kita menatap kamera, biasanya itu eye contact dengan peserta Zoom itu akan ketemu. Mereka merasa terperhatikan. Nah, beda ketika saya menjelaskan misalnya gini. Kan tadi kita baca PowerPoint. Kemudian kita dalam penjelasan kita. Nah, sekarang Adi bisa melihat saya seperti apa gitu. Nah, tapi karena ketika kita membaca PowerPoint aja, saya gini, itu posisi saya udah nunduk. Adi pasti lihat saya menunduk, tidak menatap mata audien. Ini saya ke arah laptop. Tapi ketika saya ke kamera, saya pasti Adi merasa seolah saya menatap Adi. Oke, baik Pak. Nah, itu saran. Ini memang saya dapatkan ilmunya waktu belajar bagaimana memberikan kuliah secara virtual. Karena ini penting ya. Jadi kita memang harus fokus ke kamera sehingga peserta kita tuh siapapun yang ada itu terperhatikan. Sekali-sekali memang kita butuh untuk melihat PowerPoint kita, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah mau penjelasan, ya kita udah fokus ke lihatnya kamera. Kamera itu adalah audien kita. Kalau materi bagus, keren. Itu, makasih ya. Semoga bisa diterapkan nanti. Amin. Terima kasih Pak. Adi, boleh saya memberikan masukan? Habis ya waktunya? Masih? 1 menit lagi Bu. 1 menit lagi. Terima kasih. Saya sama dengan Pak Wadir 2 tadi. Hanya menambahkan saja, kalau teori sudah sangat-sangat keren, cuma kalau bisa kata-katanya itu yang simpel dan dengan istilahnya penyusunan kata-katanya lebih agak bagus lagi sih. Tapi kalau kesan yang saya dapatkan tadi bisa diterima dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin tampilannya aja nanti. Mudah-mudahan ke depannya agak lebih bagus, karena nanti kan insya Allah nanti setelah ini Adi akan menjadi penyuluh anti korupsi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tetap semangat, selamat berjuang, mudah-mudahan Poltekkes Kemenkes Bengkulu lebih bagus dari Poltekkes yang lainnya. Terima kasih, itu aja Adi. Ya. Terima kasih Bu. Mas Gani ya.